kembali di Indonesia Morning Show. Negara kecil yang namanya Singapura itu terbilang sukses sekali membangun sektor pariwisatanya. Banyak sekali tempat menarik yang dapat dikunjungi di sana. Salah satunya ini one of my favorite, salah satu favorit saya adalah Gardens by the Bay di Singapura. Singapura, negara tetangga yang disiplin menjaga kebersihan dan keteraturan ruang publiknya. Mass Rapid Transit atau MRT tersebar di seluruh penjuru Singapura. Saya pun naik MRT ini menuju satu tempat wisata ternama di jantung kota. Saya turun di stasiun Bayfront. Biayanya tak lebih dari $1 Singapura atau setara dengan Rp9.000. Sampailah saya di kawasan Marina Bay. Kecil-kecil cabai rawit. Mungkin kata itulah yang pas untuk menggambarkan negara yang satu ini, Singapura. Meskipun tergolong kecil dengan luas hanya 697 km persegi, namun si mungil ini justru menyimpan banyak sekali tempat wisata yang tergolong indah. Salah satunya Gardens by the Bay. Singapura seolah tak pernah berhenti membangun tempat-tempat modern dan futuristik. Salah satunya Gardens by the Bay ini. Bisa ditempuh 5 menit dari pusat kota, area seluas 101 hektar ini disulap layaknya hutan kota. Ada 250 jenis tanaman langka di sini. Saat berjalan ke area Bay South, sekumpulan pohon raksasa bernama Super Tree Grove menyambut pengunjung. Hutan buatan ini memiliki 18 pohon baja setinggi 25 hingga 50 meter atau setara dengan gedung berlantai 16. Ke-18 Super Tree ini jadi medium tumbuh tanaman merambat. Pohon ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, namun juga difungsikan sebagai penangkap air hujan dan pengonversi sinar matahari menjadi energi listrik. Anda juga dapat melihatnya dari dekat dengan cara menyusuri jembatan Skywalk. Jembatan ini menghubungkan beberapa super tree, terbuat dari besi baja yang dikaitkan langsung ke pohon super tree. Jembatan ini memiliki tinggi 25 meter dengan panjang 128 meter. Untuk naik ke atas ini, menyusuri jembatan Skywalk, Anda harus membeli tiket seharga $5. Namun sepertinya saya harus mengantri panjang karena banyak sekali yang mau naik ke atas. Akhirnya sampai juga giliran saya. Untuk tiba di atas, saya diantar dengan sebuah lift. Begitu pintu lift terbuka, panorama Singapura dari ketinggian pun terpampang di depan mata. Sebuah kesempatan sayang dilewatkan untuk diabadikan. Iya, ini dia menikmati pemandangan sambil uji keberanian di atas ketinggian. Bayangkan saja, lebar jembatan tak lebih dari 1 meter. Sementara tinggi dindingnya lebih rendah dari dada orang dewasa. Jembatan ini memiliki sistem one way atau satu arah. Wisatawan bisa berkunjung mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Sejak dibuka pada 29 Juni 2012, tempat ini telah dikunjungi 20 juta wisatawan. Taman ini pun pernah diberi penghargaan sebagai World Building of the Year atau kebun raya terbaik di dunia. Nah, tibalah saya di ujung dari Skywalk ini. Satu hal yang saya dapat dari perjalanan saya di Singapura ini adalah meskipun dekat dengan pantai, namun dengan ketersediaan lahan hijau yang cukup, membuat udara di sini tetap terasa segar. Tak heran jika Singapura ditetapkan sebagai salah satu negara dengan tata kota yang terbaik. Delviana Azari, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Itu dia, salah satu contoh taman di tengah kota yang bisa dirawat dengan baik dan akhirnya ujung-ujungnya menjadi ini pemasukan buat negara. Semua orang datang ke situ kadang-kadang. Ya emang nggak boleh piknik sih, cuman at least kalau kita capek di tengah kota dengan hiruk pikuknya, nggak usah terlalu jauh naik MRT atau naik kereta atau naik apapun, udah nyampe deh. Bener, dan jalan lagi sedikit udah dapet Marina Bay Sands. Itu gitu, dia. Udah ada toko-toko lagi gitu. Kalau misalnya Jalan lagi ke shopping, jalan lagi ke depannya udah ada itu kan river yang kalau bisa kita
kita naik perahunya bisa Sering keliling ke Kota Singapura. Singapura. Kalau saya Terintegrasi. itu menjadi spot untuk lari yang Oh iya, benar. Banget, keren banget. Tapi ngomongin mengenai Gardens by the Bay ini keren banget loh ternyata teman-teman. Dia itu saya pernah nonton di satu dokumenter ya, namanya Megastructure di National Geographic. Jadi memang dia tuh membuat, karena kan Singapura ini kebanyakan reklamasi kan, dari pantai gitu, dari laut. Jadi mereka membutuhkan cadangan untuk satu negara itu, ya sebenarnya negaranya kecil kan ya, kecil, tapi mereka membutuhkan cadangan air tawar. Jadi dibuatlah itu dari Marina Bay Sands sampai dengan Gardens by the Bay untuk menyerap air hujan yang memang jatuh ke situ. Betul. Jadi luar biasa, banyak banget manfaatnya gitu. Iya, karena memang kalau kita lihat suka beli air mineral gitu ya di Singapura, baca aja itu asalnya pasti dari tetangganya, dari Malaysia, bukan dari Singapura. Untuk yang tadi kamu bilang tuh informatif banget tuh. Kita perlu melakukan riset atau mungkin siaran langsung gitu ya, pakai SNG dari kamu betul aja maksudnya dari Singapura. Kamu pengen ikut aja ya. Benar sih. Shoppingnya. Kamu kan baru pulang dari Melbourne. Saya sama Shana ya. Bener. Ya boleh. I come with you ya di Desember. Boleh dong, boleh. Tapi karena kalau misalnya kita ngomongin Singapura ya, Singapura tuh memang tempat yang tempat yang semuanya rapi gitu, ramah. Bahkan kalau misalnya kita masuk ke MRT-nya, itu bisa dilihat kalau banyak sekali fasilitas, tidak hanya untuk orang, tetapi maksudnya orang biasa gitu ya, yang normal, tetapi juga penyandang disabilitas. Kalau misalnya kita lihat di satu gerbongnya, di sekitar ada 6 kursi. Sampai itu memang sudah disediakan. Kalau misalnya kita duduk di situ, kalau nggak ada orang ya nggak apa-apa. Cuma kalau ada penyandang disabilitas atau ibu hamil, kita harus pergi dari situ.